Oke, malam hari ini saya ingin mengajar Bapak Ibu. Kalau saya bilang ngajar, Bapak Ibu siap catatan, catat ya. Ya, siap pulpen, catat. Bila perlu Bapak Ibu rekam, ya. Bila perlu Bapak Ibu rekam, supaya itu jadi berkat buat Bapak Ibu. Mari lihat Lukas pasal yang pertama, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Lukas pasal yang pertama, 14 sampai 17, engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ayat yang ke-16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara, Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa akan ada suatu kebangkitan orang-orang kudus, di mana mereka akan berjalan di dalam pengurapan Elia, kuasa Elia. Pengurapan Elia adalah pengurapan untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Mereka adalah orang-orang dewasa yang akan melahirkan Elisa, sehingga akan terjadi pelipat gandaan. Dan generasi ini akan menjadi satu generasi barisan yang sangat kuat di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin. Dan saya percaya ini adalah waktunya dan masanya di mana generasi ini muncul. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa kita harus mempersiapkan diri menjadi suatu umat yang layak bagi Tuhan dengan mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Dan Alkitab katakan bahwa apa yang dijelaskan pada Lukas pasal 1, 14, 17 di sini, ini adalah kisah tentang Yohanes Pembaptis yang akan dilahirkan, tapi dia diberikan sebuah tugas oleh Tuhan atau panggilan khusus. Saya katakan ini merupakan sebuah panggilan khusus. Untuk apa? Untuk prepare the way for the King of Glory, untuk mempersiapkan jalan bagi Raja Kemuliaan. Kalau ayat yang ke-17 berkata menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ini suatu tugas khusus. Menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Misalnya kita suka masak, maka kita akan kumpul bahan baku yang kita akan masak. Dan Bapak Ibu harus pastikan bahwa bahan baku itu adalah fresh. Bahan baku itu adalah bahan baku yang betul-betul benar, yang tepat. Kemudian semua produk yang akan kita masak itu bisa dicicipi dan dinikmati oleh keluarga kita, atau kalau kita punya restoran, bisa dinikmati oleh orang yang datang makan di restoran kita. Sama, kalau kita menyiapkan hidup kita, menyiapkan suatu umat yang layak, maka ini tugas bahwa Yohanes tidak dilahirkan hanya untuk ngurus dirinya sendiri, tapi Yohanes dilahirkan untuk menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Terjemahan yang lain berkata, mempersiapkan umat manusia bagi kedatangannya. Saudara dan saya sebagai suami harus mempersiapkan keluarga Anda untuk kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dalam arti kata yang lain, dikatakan yang mau menerima, yang mau percaya, mau mendengarkan pengajaran firman Tuhan, supaya kita masuk di dalam kerajaannya. Dan Tuhan mau supaya sebanyak-banyaknya orang, begitu banyak orang keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, yang belum bertobat, belum mengalami Tuhan secara pribadi, mendengarkan pengajaran tentang Kristus. Itu seperti kita menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Bapak Ibu ingat bahwa doa itu tidak menyelamatkan orang, tapi firman Allah menyelamatkan orang. Suatu takaran doa tanpa firman, itu namanya kelumpuhan rohani. Firman tanpa doa, itu namanya kematian rohani. Tapi satu takaran doa yang dipadatkan, takaran firman yang dipadatkan, digoncangkan,
maka itu akan tumpah menjadi sebuah kuasa yang luar biasa. Haleluya. Amin. Ketika Bapak Ibu dan saya belajar tentang hal ini, maka saudara dan saya akan mengerti begini, bahwa Tuhan mau supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, mempersiapkan umat yang layak, entah itu suami, istri kita, anak-anak kita, orang-orang yang ada, yang kita pimpin di tempat usaha kita, di tempat pekerjaan kita. Nah, saya percaya ini bicara tentang di masa kini, ini adalah tugas gereja Tuhan. Mempersiapkan diri, mempersiapkan tiap pribadi untuk menyambut Kristus pada kedua kalinya. Amin. Ini menjadi sebuah persiapan. Makanya tadi saya katakan tugas Yohanes Pembaptis adalah, dikatakan aku adalah suara yang berseru-seru mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, untuk prepare the way for the King of Glory, mempersiapkan jalan bagi Raja Kemuliaan. Dan tugas gereja adalah mempersiapkan diri. Kalau saudara dan saya tidak suka baca Alkitab, tidak suka dengar firman Tuhan, kita hanya cuma mau datang hanya untuk terima kesembuhan, terima pemulihan, kita hanya mau datang supaya Tuhan tolong bisnis kita, Tuhan berkati keluarga kita, Tuhan bawa suami kita pulang, istri kita pulang, Tuhan pulihkan anak-anak kita saja, itu hal yang mudah bagi Tuhan. Tapi Tuhan mau saudara dan saya mempersiapkan diri menjadi orang yang dewasa, yang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, yang mau mengenal Tuhan dengan benar di dalam masalah, di dalam saudara dan saya lagi kelimpahan atau lagi kekurangan, dalam saudara lagi diproses, dalam saudara sedang mengalami yang namanya dipromosi, Anda bisa menikmati hadirat dan kuasa Tuhan di situ. Dan Tuhan mau kita mempersiapkan diri kita, pribadi kita dengan sungguh-sungguh di sini. Sebab Yesus akan datang pada kali yang kedua, menikah dengan orang yang dewasa rohani. Tuhan tidak menikah dengan anak-anak. Bapak Ibu menikah juga di Indonesia, itu ada ukurannya, umurnya wanita berapa, umur lakinya berapa. Ya. Itu diatur dalam hukum, ya Bapak Ibu ya. Sehingga saudara dan saya akan bertumbuh. Tuhan datang menikah dengan gereja yang dewasa. Nah, kita yang ada di malam hari ini, saudara harus belajar bertumbuh dewasa, jangan jadi anak-anak. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya harus bertumbuh dewasa, saya tidak boleh jadi anak-anak. Karena saya lihat ada orang yang rambutnya putih, tapi sifatnya kekanak-kanakan. Ya. Tapi saya lihat ada orang anak-anak muda, tapi sifatnya dewasa, karena dia membiarkan dirinya bertumbuh dalam Tuhan. Saya ingat ketika saya masih muda, umur 22, 23 tahun, banyak orang yang konseling dengan saya itu keluarga-keluarga. Nah, saya katakan saya belum nikah. Ya, saya nikah umur 26 tahun, tapi umur 23 tahun saya belum nikah, saudara. Dan Bapak Ibu, tapi karena saya menghidupi kebenaran firman Tuhan, saya taruh hidup saya dalam firman Tuhan, saya mau hidup saya diproses dan saya tidak ngomel dan sebagainya. Sehingga saya katakan saya bisa ngomong tentang apa kata firman Tuhan. Kehidupan keluarga saya belum mengerti, tapi saya bicara tentang apa yang Alkitab katakan. Dan saya berharap itu menolong saudara, menolong keluarga yang datang bicara dengan saya. Ini merupakan tugas gereja. Alkitab katakan jadi contoh dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sikap, dalam tingkah laku kita. Nah, pertanyaannya apa yang perlu kita lakukan? Sesuai dengan tema kita di atas, mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Yang pertama adalah sebagai orang Kristen, kita harus menjadi suri teladan bagi orang lain. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya harus menjadi suri teladan bagi banyak orang lain. Saya harus menjadi suri teladan bagi orang lain. Dimulai dari keluarga Kristen. Kita boleh buat salah, kita boleh buat kesalahan, tapi bukan berarti bahwa kita tetap tinggal dalam kesalahan. Saudara dan saya harus belajar bangkit, lalu belajar dari kesalahan, lalu belajar hidup di dalam kebenaran. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-15, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, Lukas pasal pertama, ayat yang ke-15 tadi dikatakan, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dikatakan, tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan dikatakan sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur
atau minuman keras. Artinya dia jaga hidupnya, dia jaga tubuhnya, tidak mencemarkan tubuhnya. Dikatakan bahwa menjadi suri teladan. Kalau Bapak Ibu suka minuman, betul? Kalau kita bilang sesuatu kepada seseorang, maka kita harus jadi contoh bagi orang itu di sisi itu, supaya kita jadi suri teladan bagi banyak orang. Alkitab berkata dalam Roma 12 ayat yang kedua berkata begini, kita harus tampil beda, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan kamu menjadi serupa adalah conform, menjadi sama dengan dunia ini. Ya, misalnya air di dalam aqua ini menjadi sama dengan botol aqua ini serupa dengan botol aqua, bentuknya sama. Kita ada di dalam dunia, tapi Alkitab bilang kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia. Betul. Tapi berubahlah, kata berubah dipakai kata transform. Artinya berubah pola pikir kita, sikap kita jadi berkat bagi banyak orang. Dan 1 Korintus pasal 6 ayat 20 berkata, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita harus pakai tubuh kita untuk memuliakan Tuhan, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Sebagai orang Kristen, kita harus menjadi suri teladan bagi orang lain. Dan untuk jadi suri teladan, Bapak Ibu nggak bisa berpatokan kepada dunia. Dunia nggak bisa jadi contoh bagi kita. Tapi kita disuruh belajar dari firman Tuhan, belajar dari Yesus. Sebagai gereja Tuhan, maka patokan kita, kalau kita mau mempersiapkan suatu umat yang layak, maka orang Kristen, orang percaya, harus menjadi contoh bagi banyak orang. Bapak Ibu ingat baik bahwa kita punya kelemahan, kita juga punya kekuatan, kita harus ngurus kelemahan kita, tapi kita juga bisa pakai kekuatan kita untuk jadi teladan, mempengaruhi orang lain. Tapi kalau kita belajar dari Yesus, maka saya percaya bahwa kita akan dibawa dari kemuliaan, dari kelemahan kepada kekuatan, dari yang tadinya Bapak Ibu dan saya nggak bisa, jadi bisa, dari yang tadinya nggak mampu menjadi mampu, dari yang tadinya Bapak Ibu dan saya tidak ada lihat pintu, Tuhan bisa buka pintu bagi saudara. Firman Allah berkata dalam 2 Korintus 3:18 begini. Dalam 2 Korintus 3:18, Rasul Paulus mengatakan begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ya, muka yang tidak berselubung artinya Bapak Ibu tidak menutupi muka kita dengan hal dunia, tidak membungkus dengan cara dunia. Dan karena kemuliaannya itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Menjadi teladan itu artinya tampil apa adanya, mulut dengan hati harus sama. Amin. Untuk mempersiapkan suatu umat yang layak, maka Bapak Ibu harus bicara dari isi hati kita, bukan isi pikiran kita. Alkitab berkata, Daud tidak datang ke Tuhan mencurahkan isi pikirannya. Tapi Alkitab berkata, Daud datang dan mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Dan Rasul Paulus berkata, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Berselubung artinya, dulunya ada batasan, ada hal yang menghalangi saudara dan saya, sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan dengan dosa, dengan kesalahan, dengan kelemahan kita tidak bisa jadi contoh bagi banyak orang, sehingga mungkin saja firman Tuhan yang disampaikan itu tidak bisa membawa pengaruh kepada banyak orang, karena hidup kita tidak menjadi teladan, suri teladan bagi banyak orang. Untuk mempersiapkan umat yang layak, maka Alkitab katakan kita belajar dari Yesus. Dalam Matius pasal 11, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapatkan ketenangan. Matius 11 ayat 28 dan ayat yang ke-29, pikulah yang kupasang belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
Lemah lembut di sini adalah spirit of control, dan rendah hati adalah humility. Ketika Bapak Ibu rendah hati, maka Bapak Ibu membiarkan seluruh kapasitas Tuhan melingkupi kita. Seluruh yang terbaik daripada Tuhan turun bagi saudara dan saya. Itu seperti aliran air yang menurun di tempat yang paling rendah. Maka Bapak Ibu akan menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Amin. Dan Tuhan mau saudara dan saya menjadi teladan bagi banyak orang. Dan anak-anak harus jadi teladan bagi orang tuanya. Saya baca buku tentang kepemimpinan, bahwa kalau kita mempengaruhi ke atas itu 25%. Kalau kita dalam hal, Bapak Ibu dan saya memimpin, mempengaruhi ke atas 25%. Mempengaruhi ke bawah 25%. Mempengaruhi sejajar, itu 50%. Dan kalau kita sama-sama di ketua satu bidang, levelnya sama, itu untuk pengaruhnya itu butuh 50%. Itu butuh 50%. Dan Bapak Ibu dengar baik-baik, bagaimana kita bisa mempengaruhi seseorang? Alkitab katakan begini, tingkah laku, sikap, perkataanmu, perbuatanmu, jadilah teladan bagi banyak orang. Mempersiapkan sebuah umat yang layak. Maka orang Kristen, Tuhan mau supaya kita menjadi suri teladan. Makanya tugas kita di dunia ini adalah Lukas pasal 8. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dikatakan begini, ayat 1 sampai ayat yang ke-12, supaya saudara dan saya, Matius pasal yang ke-5, kalau Bapak Ibu lihat mulai ayat yang ke-13, ayat 12, 13, 14, 15, 16, kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Tugas kita di dunia ini adalah menjadi garam, adalah membawa influence. Fungsi garam itu adalah, pertama adalah untuk menahan pembusukan. Fungsi garam yang kedua itu bisa menjadi pupuk. Fungsi garam yang ketiga itu adalah, garam itu di restoran bintang 5 sampai kaki 5 rasanya sama. Haleluya. Amin. Tidak mungkin restoran di bintang 5 garamnya rasanya asin, restoran kaki 5 garamnya rasanya tawar. Tidak mungkin. Garam rasanya sama, jadi influence. Bagaimana pengaruh yang Bapak Ibu ambil, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang Tuhan mau, supaya kita bisa menjadi suri teladan bagi banyak orang. Hari ini bagaimana kehidupan saudara dan saya? Ya, Tuhan panggil kita untuk jadi suri teladan bagi orang lain. Mungkin kita belum sempurna semua, tapi apa yang kita tahu, mari kita belajar melakukannya. Ketika Bapak Ibu belajar melakukannya, Roh Kudus akan menolong kita, sehingga kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua adalah, suka memberitakan Injil. Suka memberitakan firman Tuhan. Sehingga itu menjadi gaya hidup orang percaya. Orang yang terus memberitakan firman Tuhan, itu salah satu tanda kedewasaan. Kalau Bapak Ibu suka memberitakan, suka menceritakan firman kepada orang lain, Bapak Ibu dapat rema, kemudian Bapak Ibu share, kemudian Bapak Ibu bagikan dengan orang lain, ceritakan firman dengan orang lain, orang itu dengar ataukah tidak dengar, tapi Bapak Ibu cerita tentang kebaikan Tuhan bagi orang lain. Itu tanda bahwa Bapak Ibu sedang mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Salah satu ciri dari umat yang layak adalah mereka suka memberitakan firman Tuhan. Dan bukan cuma memberitakan firman, tapi itu menjadi gaya hidup mereka setiap hari. Lukas 1 ayat yang ke-16 berkata, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Alkitab katakan, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada mereka. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ini menjadi sebuah lifestyle, sebuah gaya hidup. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah kita suka memberitakan firman Tuhan? Ataukah kita menceritakan orang lain? Ini waktunya kita merubah gosip menjadi gospel. Haleluya. Ini waktunya, saudara dan saya yang tadinya hidupnya rada nakal, harus hidupnya radikal. Amin. Kalau kita nggak radikal, kita rada nakal. Mari, saudara dan saya hidup, memberitakan firman setiap waktu. Hari ini memberitakan firman bisa di tangan, di jari Bapak Ibu. Kita dapat rema, lalu Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu bisa share kepada begitu banyak orang, kepada grup keluarga, kepada teman, kepada rekan. Bisa membagi link-link ibadah,
untuk orang datang dan mendengarkan kebenaran firman, sehingga tadi yang hidupnya dalam kegelapan, sekarang diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, yang tadinya dia tidak tahu tujuan, dengan kebenaran firman Tuhan menerangi hidupnya, dia bisa lihat jalan, dan dia berjalan dalam jalan-jalan yang benar, sehingga dia menang atas kehidupan, dan menjadi contoh bagi banyak orang. Itu tanda bahwa kita sedang mempersiapkan suatu baginya dengan cara memberitakan firman Tuhan, dan itu menjadi gaya hidup orang percaya. Haleluya. Amin. Tuhan mau supaya saudara membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan. Tuhan mau supaya Bapak Ibu lihat bahwa keluarga kita yang belum kenal Yesus, yang belum tahu siapa Yesus, mengenal Yesus dengan benar, percaya kepada Yesus. Itu hati Tuhan. Yesus tidak datang hanya untuk orang Kristen. Yesus datang kepada semua orang. Kalau kita lihat Injil Lukas berkata, dalam Lukas pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Lukas pasal yang ketiga ayat 3 sampai ayat yang keempat. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes menyatakan firman Tuhan. Dan saya percaya ini juga adalah panggilan kita untuk melakukan amanat agung Kristus. Saya ingat ketika saya masih muda, saya penginjil, saudara. Kalau pergi kemana, nggak ada kendaraan, naik becak, apa becaknya seinjil. Besok saya cari tukang becak yang lain, itu ada ratusan nama tukang becak di situ. Kalau dalam mobil, satu mobil bisa dengar firman Tuhan. Bahkan supirnya bilang, saya juga mau didoain terima Yesus. Beberapa kali saya baptis orang, bahkan satu kampung mau jaga mukul saya. Bahkan telepon kepada penatua kami, Luther itu siapa? Dia katakan gini, Luther itu anak saya. Kenapa dia sampai baptis orang? Dia katakan, karena memang fight-nya seperti itu. Kedengaranlah oleh gembala saya, dan saya ingat waktu itu mau ada ujian pejabat, pendeta pembantu waktu itu. Dikatakan ini, suruh Luther ikut ujian pejabat. Ya saya ikut ujian pejabat itu, pendeta pembantu, karena saya suka baptis orang, saudara. Nginjil orang, baptis orang. Padahal untuk baptis orang dia harus pendeta, minimal pendeta pembantu. Alkitab berkata bahwa Yohanes Pembaptis menyatakan firman Tuhan. Dan ini juga menjadi panggilan untuk kita melakukan amanat agung Kristus. Tidak dilihat apakah Anda muda, tidak dilihat apakah Anda sudah tua, tidak dilihat apakah Anda generasi silent itu 70 tahun ke atas. Tapi Tuhan mau kita melakukan amanat agung, mempersiapkan suatu umat yang layak baginya. Dan untuk kita melakukan penginjilan, maka Bapak Ibu harus ingat 3 hal ini. Jadikan dirimu disukai semua orang. Kisah Rasul 3 ayat 47. Kenyataannya tetap ada orang yang tidak sukai kita. Tapi firman Allah berkata dalam Kisah Rasul 3 ayat 47, mereka disukai oleh banyak orang. Alkitab katakan gini, Kisah Rasul 3 ayat 47 berkata, mereka disukai oleh banyak orang. Wow. Kisah Rasul 2 ayat 47, coba Kisah Rasul 2 ayat 47. Mereka disukai oleh semua orang. Untuk penginjilan, Bapak Ibu, ini hal yang pertama. Semua orang memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang. Di dalam penginjilan, jadikan dirimu disukai semua orang. Jadi kalau orang nggak suka Bapak Ibu, maka Injil pun juga Bapak Ibu sampaikan, orang nggak akan terima. Tapi kalau orang suka Bapak Ibu, maka apa yang Bapak Ibu ngomongin, firman Tuhan Bapak Ibu ngomongin akan diterima oleh orang itu. Jadi prinsip penginjilan ketika orang dengar Bapak Ibu sharing firman, Bapak Ibu beritakan firman, dia mau dengar, terus bicara. Tapi ketika dia tidak mau dengar, akan diam.
Udah jangan bicara, karena itu udah nggak masuk di dalam hatinya. Yang kedua adalah berbicara firman. Alkitab katakan dengarkan dan hargai orang lain, dan jangan menghakimi. Berbicara firman, dengarkan dan hargai orang lain. Kalau kita datang penginjilan sederhana adalah Bapak Ibu datang dan bicara firman Tuhan kepada mereka. Ketika Anda berteman dengan temanmu sudah bertahun-tahun, tapi Anda nggak pernah beritakan Injil, Anda keliru. Anda bukan orang Kristen yang mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Haleluya. Berbicara firman Tuhan, belajar dengarkan keluhan orang itu, cerita orang itu. Lalu Bapak Ibu cerita tentang before and after. Kehidupan masa lalu Bapak Ibu, dan bagaimana Tuhan memulihkan Anda ketika Anda bertobat, apa yang Anda rasakan dalam hadirat Tuhan, bagaimana Anda mengalami Tuhan sampai hari ini, mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, diceritakan dan jangan menghakimi. Haleluya, jangan menghakimi. Matius pasal 7 ayat yang pertama, jangan menghakimi. Dan yang ketiga adalah setelah itu, berdoa minta pertolongan kuasa Roh Kudus, sehingga orang itu bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Termasuk di dalam penginjilan, jangan menghakimi orang lain. Haleluya. Amin. Jadi jadikan dirimu disukai oleh orang, berbicara firman Tuhan, dengarkan cerita orang itu before and after. Bapak Ibu bisa cerita before and after, dengarkan juga kesaksian orang itu, masalah yang dihadapi, lalu kasih dia solusi, bahwa solusinya adalah kebenaran firman Tuhan. Dan jangan menghakimi. Nolong dia, lalu berdoa minta pertolongan kuasa Roh Kudus. Dalam Matius pasal 16 ayat 16 sampai 17 berkata, firman Allah berkata, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, bahwa hal yang kedua, memberitakan firman, harus menjadi gaya hidup. Dan ketika Bapak Ibu dan saya memberitakan bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan, maka seperti apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Simon, bukan kamu yang mengatakan itu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi kita menjadi suara kenabian, suara Tuhan bagi orang lain, untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Karena mereka berkata, dia Yeremia, dia Yesaya, dia Elia, tapi Simon berkata, engkau adalah Mesias. Dan Yesus berkata, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ketika kita mempersiapkan umat yang layak, dengan memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita jadi juru bicara Tuhan. Kita menjadi penyambung lidah Tuhan. Lidah kita akan dipertajam, lidah kita akan membawa mujizat, lidah kita akan menolong orang lain, memberikan jalan kepada orang lain, sehingga mereka yang tadinya lemah jadi kuat, yang tadinya tidak punya jalan akan dapat jalan, dapat pertolongan, yang tadinya tidak ada pengharapan, sekarang ada pengharapan, yang tadinya mereka lihat bahwa sepertinya mereka memiliki jalan buntu, sekarang Tuhan akan menjadi jalan dan terang bagi mereka. Yang tadinya mereka pikir begini, bahwa kehidupanku pasti tidak akan mungkin diperbaharui. Hari lepas hari mereka akan melihat Tuhan akan tuntun mereka, sehingga mereka akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Itu namanya kita sedang mempersiapkan umat yang layak. Dan Bapak Ibu dan saya harus datang dengan pikiran, tugas yang Tuhan berikan kepada saya adalah untuk melakukan amanat agung Kristus. Dan hanya orang dewasa yang bisa mengerti ini. Tuhan mau gerejanya adalah gereja yang dewasa, bukan cuma kita terima. Betul, ada karunia. Bapak Ibu di sini lihat kesembuhan terjadi hampir setiap hari. Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu rasakan hampir nubuatan dilepaskan hampir setiap pagi dan setiap malam dalam komunitas kita ini. Tapi Bapak Ibu dapat itu menjadi guidance, dapat itu sebagai sebuah kekuatan untuk Bapak Ibu memperlengkapi orang-orang kudus untuk mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Nggak boleh cuma sampai kesembuhan, sampai saya ditolong, lalu apa yang Bapak Ibu lakukan kepada orang lain? Apa yang Bapak Ibu kerjakan kepada tugas yang Tuhan berikan kepada kita? Kan begitu Bapak Ibu. Sehingga satu saat nanti Tuhan gak bilang kita hamba yang jahat. Tapi kita akan disebut hamba yang baik dan yang setia. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar.
Saya mau jadi hamba yang baik dan yang setia di hadapan Tuhan. Ya, nggak ada satupun yang bisa tahu, Bapak Ibu ya. Karena pujian itu datang dari Tuhan. Yang ketiga adalah bangun hubungan kasih dengan banyak orang. Bangun hubungan kasih dengan banyak orang. Kalau saya katakan bangun hubungan kasih, maka ini nggak tiba-tiba. Ini butuh waktu, butuh kemauan, butuh saya mau terlibat di situ. Dalam Lukas pasal yang pertama ayat 17, Alkitab berkata, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Suatu umat yang layak baginya akan terjadi ketika kita datang kepada orang-orang yang terluka. Kita datang kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita datang membangun hubungan. Alkitab katakan ada satu urapan yang akan turun, namanya urapan Elia atau kuasa Elia, yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus dalam saudara dan saya membangun hubungan untuk mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Firman Allah berkata, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar. Oh, Ibu pernah mungkin dengar cerita saya tentang bagaimana kehidupan saya pada waktu muda, sehingga saya dulu sakit hati dengan papa saya, sehingga ketika saya didoain kelepasan, ya setelah itu saya harus datang kepada papa saya dan minta ampun. Dari kehidupan saya yang lama, saya harus hidup di dalam dunia beladiri 15 tahun lebih. Ya, ikut beladiri hanya untuk pukul papa saya. Tapi Tuhan tolong saya sehingga akhirnya saya bisa dipulihkan. Saya datang minta ampun kepada papa saya. Dan papa saya ampuni saya. Setelah itu kehidupan kami berdua jadi baik. Sampai sebelum papa saya meninggal, kehidupan kami berdua jadi baik. Dan saudara harus tahu bahwa urapan ini sedang Tuhan curahkan hari-hari ini. Tadi awal saya khotbah, Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa Tuhan sedang membangkitkan tulang-tulang kering, mempersatukan kembali. Dan Tuhan sedang memberikan kehidupan mengalir, memberikan tumbuh syaraf, tumbuh otot kembali, sehingga membangkitkan sebuah bala tentara yang besar, yaitu generasi yang hidup mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa orang tua dipanggil untuk mendidik kita jadi orang tua. Ada orang yang bisa jadi suami, tapi belum tentu dia jadi bapak. Karena seorang bapak adalah dia mendidik anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ada banyak orang yang punya anak, tapi belum tentu jadi bapak. Ada banyak orang yang punya anak, tapi belum tentu dia jadi ibu. Jadi bapak dan ibu itu adalah mendidik anak-anak kita dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Menurut Efesus pasal 4 ayat yang ke-6, Alkitab katakan, dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya punya 2 anak, dan ketika mereka masih kecil, ya dari sampai SD kelas 6, di rumah tuh ada rotan, 2 rotan, 1 master spoon, 1 sodokan biliaran mainannya mereka. Ketika mereka buat salah langgar aturan dalam rumah, selalu saya panggil ke kamar, dan selalu mereka tahu kalau dipanggil ke kamar itu mereka salah. Setiap kali dipukul, mereka tahu papa sayang mereka. Saya selalu tanya, kenapa papa pukul kamu? Dia harus kasih tahu salahnya. Dan kenapa papa pukul kamu? Karena papa sayang saya. Setiap kali dipukul, mereka selalu tahu papa master spoon saja. Tapi kalau kesalahannya itu sangat melanggar yang kita punya komitmen, maka dapat master yield. Itu pantatnya itu langsung itu merah, saudara. Dan ketika dipukul, setelah itu nangis, saya peluk, nanti digosok minyak tawon. Ya. Dan mereka tahu bahwa itu salahnya mereka. Dan mereka selalu tahu kalau dipukul itu tanda disayang. Setelah SMP, kami mulai ajak ngomong. Di rumah sudah tidak ada rotan lagi, kami mulai ajak ngomong. Mereka bilang, papa kita sudah besar, jangan lagi dipukul.
Lalu kita mulai ajak ngomong, ajak bicara, ulang-ulang. Saya dengan istri ngomong terus-terus dengan mereka. Karena saya alami sendiri. Kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anak. Jangan katakan kepada anakmu, anak bodoh, anak tidak tahu diuntung, tidak punya masa depan. Bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak. Ibu-ibu, jangan kutuki anakmu. Saya pernah konseling dan ada ibu-ibu yang berkata, kamu tidak akan menikah. Tidak ada yang laki-laki yang suka kamu. Dan benar. Umurnya sudah di atas 40 tahun. Dan dia belum dapat pasangan sama sekali. Dia belum menikah sama sekali. Bukan cuma satu, beberapa. Setelah dikonseling, ditanyain, ternyata perkataan-perkataan itu sudah keluar dari mulut orang tuanya. Nah, saya katakan, kamu sakit hati. Dia katakan, iya. Sebab perkataannya tajam sekali, Pak Pendeta. Alkitab katakan, kita harus didik anak-anak kita dari kecil. Didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kenapa sampai orang Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan? Karena umur 0 sampai 5 tahun, maka mereka mendidik anak-anak mereka untuk menghafal kitab imamat. Ketika umur 5 tahun, maka kitab imamat ada di pikiran mereka. Mereka hafal titik komanya. Dahimu. Sehingga mereka menjadi bangsa yang sangat diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mendidik anak-anak kita dalam nasihat dan firman Tuhan, mereka akan menjadi bangsa, generasi yang akan memberkati bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan Alkitab katakan gini, perkatakan itu, ajarkan itu waktu duduk, ajarkan waktu tidur, ajarkan waktu kamu berjalan, ajarkan waktu kamu berdiri, ajarkan di mana saja. Amen. Nah, saya percaya ini membutuhkan sebuah hubungan, komunikasi yang baik. Bagaimana supaya kita membangun sebuah hubungan, komunikasi yang baik? Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Kolose dalam Kolose 3:14. Dalam Kolose 3:14 berkata, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Bapak Ibu tidak bisa membangun hubungan tanpa kasih di dalamnya. Kalau kita membangun hubungan, kalau kita cuma cari untung atau memperalat seseorang untuk kita dapat sesuatu, saya percaya hubungan itu tidak akan bertahan lama. Amin. Hubungan itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau kita membangun hubungan yang diikat karena kasih, kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, bukan cuma mempersatukan. Mempersatukan itu seperti Bapak Ibu ambil kopi, Bapak Ibu ambil gula, Bapak Ibu kemudian pakai susu kental manis, campur dengan air panas lalu Bapak Ibu putar, itu namanya disatukan. Tidak mungkin dipisahkan lagi materialnya. Bukan cuma disatukan, tapi menyempurnakan. Kita nggak bisa sempurnakan apapun, tapi Tuhan sanggup menyempurnakannya. Dengan cara apa? Kasih. Alkitab katakan dalam Galatia gini, kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong. Membangun hubungan itu tidak mementingkan diri sendiri. Membangun hubungan itu adalah mementingkan tujuan Tuhan dalam hidup, panggilan Tuhan dalam hidup. Memperlengkapi umat yang layak. Saya percaya ini merupakan sebuah tantangan yang perlu dihadapi. Yaitu dengan orang, misalnya, tantangan yang perlu dihadapi adalah dengan kalau kita pimpin orang-orang yang suka melawan. Orang yang tidak dengar Bapak, Ibu, dan saya ketika bicara orang tidak dengar. Orang yang selalu kita bilang apapun sepertinya masuk kiri, tembus kanan, tidak ada yang nyangkut sama sekali. Pernahkah Bapak Ibu pimpin anak-anak kita yang ketika kita ngomong dia melawan, kita punya 1, dia punya 10, kita punya 10, dia punya 100. Saya percaya itu sesuatu yang nggak mengenakan. Tapi Alkitab ajarkan kepada kita untuk kita membangun hubungan diikat dengan kasih. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 24 sampai ayat 26 berkata begini. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Seorang hamba Tuhan nggak boleh bertengkar. Tapi harus ramah terhadap semua orang.
Ia harus cakap mengajar, bahkan sabar. 2 Timotius 2 ayat 24 sampai ayat 26. Alkitab berkata, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Atau apakah hamba Tuhan itu hanya cuma orang yang punya pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta penuh? Atau kalau lulusan seminari? Atau dia punya STH-nya di belakang dia? Atau ada MPD-nya? Atau ada MTH-nya? Atau doktornya? Tidak. Seorang hamba Tuhan adalah dia yang melakukan firman Tuhan. Alkitab katakan tidak boleh bertengkar. Kalau kita pimpin orang yang melawan, jangan bertengkar. Kalau kita lihat ada orang yang mau bertengkar dengan kita, maka Alkitab katakan bahwa saudara, bayangkan bahwa di depan kita itu ada 2 ember, satu berisi api dan satu berisi air. Bapak Ibu mau tuangkan yang mana? Kalau tuangkan api tambah terbakar. Tapi kalau Bapak Ibu datang seperti air, maka Bapak Ibu jadi pemadam kebakaran. Tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Ayat 25, dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Bapak Ibu harus punya yang tadi di atas itu. Tidak boleh bertengkar. Kalau ada yang ajak Bapak Ibu bertengkar, maka Bapak Ibu dikatakan begini, harus lemah lembut, spirit of control. Yesus itu bisa saja melawan pasukan Romawi, tapi dia tidak mau melawan. Dia punya kekuatan yang terkendali, menuntun orang yang suka melawan. Dikatakan begini, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka, sehingga mereka mengenal kebenaran. Kesabaran kita dalam menuntun orang yang suka melawan, dalam membangun hubungan yang diikat dengan kasih, bisa mempersiapkan satu umat yang layak bagi Tuhan. Katakan, amin, unlimited kali. Amin. Tapi kalau ada orang yang suka melawan, dan Bapak Ibu juga ikut dan berdiri dan uppercut dan hook dia, tempeleng dia, jambak rambutnya, atau lempar batu di kepalanya, maka orang itu tidak akan pernah lama dari orang itu untuk mengenal Tuhan. Ayat 26 berkata, dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ternyata orang yang suka melawan itu, dia terikat dengan roh jahat. Roh jahatnya namanya adalah roh melawan, suka melawan. Kalahkannya cuma dengan kasih. Saya ingat ketika saya didoain kelepasan, hampir satu jam lebih, terus ditengking, semua teman-teman ratusan orang nyanyi, saya tetap masih seluruh, ya, tengking. Tapi ketika saya lihat hamba Tuhan, ya, Pastor Franky Utana 30 tahun yang lalu ketika mendoakan, aku lepaskan kasih Bapa, hati Bapa, saya tiba-tiba dijamah oleh Tuhan. Dan saat saya jatuh itu, saya dipenuhi Roh Kudus, saya ingat waktu itu. Saya suka melawan dulu. Sehingga terlepas roh jahatnya pergi. Saya dibebaskan, dan Roh Kudus yang mengikat saya. Saya jadi tawanan Roh Kudus. Bapak Ibu dengar baik-baik. Mari kita bangun hubungan yang diikat dengan kasih, yang akan menyempurnakan kita untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Yang pertama adalah sebagai orang Kristen, hidup kita harus menjadi suri teladan bagi orang lain. Yang kedua, suka memberitakan firman Tuhan. Bahkan itu menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup saudara dan saya. Yang ketiga, bangun hubungan kasih dengan banyak orang, sehingga saudara mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang malam ini datang, dan Anda berkata, saya sungguh amat diberkati Tuhan malam hari ini. Tulis di kolom komentar, saya sungguh diberkati Tuhan malam hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tuhan, terima kasih malam ini. Roh Kudus, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan hamba sudah menyelesaikan, menyampaikan isi hatimu kepada umat. Untuk kami mempersiapkan suatu umat yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa,
malam hari ini, infuskan firman-Mu, materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan biarlah kami bukan cuma memikirkan diri kami sendiri, tapi bagaimana kami bisa menolong orang lain. Bagaimana kami bisa mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan.